Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suryadiningrat, NIM 0618 1153 5003 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Pada hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada hewan sapi dalam rangka pemenuhan tugas ilmu penyakit dalam veteriner 1. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada sapi, ada baiknya kita melakukan anamnesa atau melakukan tanya jawab kepada peternak atau pemilik sapi ini. Adapun hal yang perlu kita ketahui yaitu tentang nama sapi, mungkin kalau ada umurnya, ataupun status kesehatan maupun status reproduksi dari sapi tersebut. Kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita mulai dari bagian depan atau bagian kepala. Pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan frekuensi pernafasan melalui bagian hidung. Kita dapat menaruh telapak tangan di depan hidung selama lebih kurang 1 menit. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan fisik pada bagian gigi dan melakukan penekanan pada gusi. Oke. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan fisik pada bagian mata. Apakah kondisi mata sapi bersih atau kotor? Apakah ada investasi lalat atau cacing lainnya? Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian telinga. Apakah kondisi bagian luar atau dalam bersih? Apakah terlihat adanya investasi caplak atau kutu di bagian telinga? Kemudian kita akan memeriksa pada bagian leher. Di bagian leher kita dapat melakukan palpasi atau meraba apakah pada beberapa kelenjar atau limfoglandula maupun glandula, baik di limfoglandula mandibula, submandibula ataupun pada kelenjar parotis terjadi pembengkakan atau masih dalam kondisi normal. Selanjutnya, kita akan memeriksa pada bagian ekstremitas kranial atau kaki depan. Kita dapat perhatikan apakah kondisinya normal dalam berdiri, kemudian kita teruskan ke bawah, melihat bagian kuku ataupun teracak, dan celah antara dua kuku, apakah adanya infeksi atau perlukaan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian toraks untuk mengetahui frekuensi pernapasan maupun detak jantung. Kita akan menggunakan stetoskop untuk mengukur detak auskultasi jantung dan respirasi. Pertama, kita akan mengukur detak respirasi. Kita ukur selama kurang 1 menit atau 15 detik, nanti kita kali lipat. Kondisi pernapasan sapi normal. Selanjutnya itu pemeriksaan pada detak jantung. Karena detak jantung berada di lebih ke sebelah sini atau kiri, kita lakukan pemeriksaan agak ke dalam. Kita lakukan pemeriksaan selama lebih kurang 15 detik atau 1 menit. Detak jantung sapi ini normal. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan detak di bagian rumen melalui ini ada namanya fossa paralumbal atau legok lapar. Kita perlu menaruh stetoskop dan kita lakukan auskultasi atau perkusi. Baik, tidak ada kelainan yang berubah dari kondisi rumen sapi tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas kaudal atau kaki belakang. Dimulai dari ada namanya limfoglandula prefemoralis. Kita melakukan palpasi apakah adanya pembengkakan atau kelainan di bagian limfoglandula tersebut. Nah, kondisinya normal. Selanjutnya kita periksa di bagian kaki dan bagian ekstremitas kaudalnya. Nah, kondisinya normal sampai ke belakang.
Selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran suhu pada bagian rektum sapi dengan menggunakan termometer. Kita taruh termometer di bagian rektum selama lebih kurang 1 menit sampai termometer berbunyi. Oke, kondisi suhunya normal. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan pengukuran nadi pada arteri koksigeal pada pangkal ekor sapi dengan menaruh jari di bawah pangkal ekor. Kita dapat melihat atau mendengar detak dari nadi di bagian arteri koksigeal di pangkal ekor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian organ testis. Karena ini merupakan sapi bagian blue jenis kelamin jantan, kita perlu memeriksa kondisi testisnya apakah normal. Nah, kondisinya normal dan simetris, tidak ada perlukaan. Kita juga perlu memperhatikan bagian periputium, apakah kondisinya bersih atau kotor. Kondisi yang kotor akan memungkinkan agen infeksi untuk menginfeksi saluran reproduksi. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian sisi abdomen torak, khususnya pada bagian kulit ataupun rambutnya. Di sini kita lihat kondisinya tidak ada investasi caplak ataupun kutu, jadi kondisi kulitnya bersih dan rapi. Begitupun pada bagian punggung, tidak ada bagian vertebrae yang begitu menonjol. Jadi sapi ini kondisinya tidak terlalu kurus. Selain itu, kita juga dapat melihat dari kondisi dari bagian belakang untuk melihat apakah sapi ini terjadi kembung ataupun blot. Nah, di sini terlihat simetris antara perut bagian kiri maupun kanan. Tidak ada yang terlalu besar di salah satu sisi. Jadi kondisi bagian abdomennya normal. Untuk mendukung kondisi fisik sapi agar selalu prima, nah kita perlu memberi ini seperti karpet sapi supaya dia dapat berdiri secara normal dan ya seperti itu, tidak tergelincir ataupun tidak terlalu becek gitu. Jadi dia bisa berdiri dengan normal.